Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segala puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan hingga dapat berkumpul pada tempat yang penuh berkah di malam yang penuh berkah ini. Allah yang telah menghidupkan dan mematikan kita. Ketika hidup, manusia datang dengan tangan yang tergumpal. Bayi lahir dalam keadaan tangan yang tergumpal. Nyonya menang, ibu. Lagi mau bayi lahir. Ya sebab itu dalam tahun kalian ada lahir. Bayi lahir dalam keadaan tangan tergumpal, seakan dia ingin berkata, akan kutaklukkan dunia, akan kumiliki seluruh dunia. Dia lahir dengan perjuangan, dia lahir dengan kekuatan. Dan begitu manusia mati, dia mati dalam keadaan tangan yang terbuka. Dia melepaskan segala apa yang pernah dia perjuangkan. Dia merelakan semua apa yang pernah dia miliki. Dia lepaskan semua apa yang pernah dia kejar, dia cari. Dunia, harta, rumah, anak, istri, seutuhnya dia lepaskan, seutuhnya dia relakan, seutuhnya dia ikhlaskan kepada Allah. Karena sejatinya, jangankan benda-benda yang ada di sekitar kita, jangankan anak istri, jangankan keluarga, bahkan kita saja bukan milik kita sendiri. Inna lillah. Begitulah Allah mengajarkan kita sebagai umat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, jasadku, tubuhku, jiwa ragaku adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kami kembali. Jika kita saja bukan milik kita, maka apatah lagi benda-benda yang kita miliki, apalagi orang-orang terdekat yang pernah ada bersama kita. Maka sejatinya mereka hanyalah singgah, dan mereka milik Allah. Hanya kepada Allah lah mereka akan kembali. Alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam sama-sama kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu riwayat, "Ma min majlisin sulliya fihi ala Nabi Muhammad." Riwayat ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini daripada sahabat. "Ma min majlisin sulliya fihi ala Nabi Muhammad." Tidak ada satu majlis yang disebutkan di sana salawat kepada Nabi Allah Muhammad, illa namatsalahu ra'ayatun thayyibah, kecuali akan muncul wangi yang harum, hatta tablugha ala inadas sama, sampai bau itu tercium kepada langit di atas sana. Fataqulul malaikah, maka malaikat mengatakan, hadza majlisun sulliya fihi ala Nabi Muhammad. Ini adalah majlis di mana di sana disebutkan salawat kepada Nabi Muhammad. Maka insyaallah majlis kita pada malam ini dicium dan diketahui oleh malaikat di atas tanah. Amin amin ya rabbal. Riwayat disebutkan oleh Imam Al-Jazuli dalam Dalailul Khairat atau Syawarikul Anwar. Yang kiban? Yang tukang. Parah. Al-Mukarram, ada yang gulang Al-Mukarram tapi lebih gulang. Yang kupun nun kubrak mau pedimang Al-Mukarram, yang kedua mau pedimang rupiah. Insyaallah. Rupa jihek punya orang pernikahan. Yo alhamdulillah terakhir untuk bajunya. Nanti buat betul. Nyoba 9 besar di 9 besar reaksi dan kembali belum wajah rata tujuh betul. Tapi perlu batang kabul.
Masya Allah, tabarakallah. Tapi yo kan tanda-tanda mau baca kan? Masya Allah. Karena bagiannya dua-dua lagi dah tu. Wadim tunak, wadim kawin. Tunak kali kawin ni kita. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, orang tua kita bersama yang hadir di tengah-tengah kita, Walid, Abaya, Aba, Abi, Abati, Memandung, gure-gure yang sudah ikut berhadir, pimpinan pesantren, pimpinan majelis taklim, pimpinan tempat pembelajaran Al-Quran, seluruh Bapak Ibu, andai tolan, adik, abang, kakak, seluruhnya jamaah hadirin yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lonjak bono dalam keadaan santai, lo begini pakai baju kamu tengah. Cuman karena dingin lo pakai jas. Sebab acara di mata lu baca ramah tamah. Ramah tamah lo mikir duduk baju muka deh. Rubaji lu ramah tamah. Ramah tamah tiba-tiba kami muka apa? Tapi insya-Allah berkah insya-Allah. Kalau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad, kata Allah, kalau seandainya kamu berjanji kami akan adakan tempatnya di sini, waktunya jam begini, bisa saja akan terlanggar, bisa saja tidak ditepati, bisa saja kalian tidak saling bertemu meskipun sudah berjanji. Namun pertemuan pada malam yang berbahagia ini sudah tertulis di atas sana bahwa Tengku Habibi An-Nawawi akan hadir di daerah Darul Ulum Al-Waliyah yang sama-sama kita cintai ini. Adik-adik, santri-santri yang dimuliakan oleh Allah. Ini tak pegang abang dan santri pada itu. Insyaallah. Inilah bentuk nyata daripada hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga liang lahat, karena yang menjadi santri adalah orang-orang tua. Ini orang guys, santrinya berdoa. Yang dia Aceh handrimo, yang kedua handrimo, yang kedua anak toja. Tapi masya Allah, luar biasa perjuangan guru kita yang hadir di tengah-tengah kita. Mampuno bacut lagi untuk cerita abiga. Pegah awal dia yang kejak kena. Anak ni tinggal itu. Jak main dia. Cuman nawak bersama couple. Kasih trip ini. Cuma alhamdulillah lu hana lomba couple. Jadi hana payah, hana panedong kan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah nyo Aceh rasa Batam rasa Aceh. Nyo lagi-lagi tak nyo dia Aceh. Nyo orang Aceh mana? Oh Aceh. Nah yang kan dari Aceh. Insyaallah. Yang kan dari Aceh hendak tanya, nyo orang Batam asli yang tanya, nyo orang Aceh kubu kena orang Medan. Nyo tak kubu dulu itu. Masyaallah, tabarakallah, luar biasa. Apa yang dimuliakan oleh Allah, merantau itu tujuannya dua saja. Merantau itu tujuannya berapa? Dua. Pertama seperti yang dilakukan oleh adik-adik kita adalah datang menuntut ilmu. Yang kedua adalah seperti yang abang-abang lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu lakukan adalah datang mencari rezeki. Datang mencari ilmu, datang mencari rezeki. Kalau dapat bini itu bonus. Ada yang dapat bini orang Batam? Mana ya? Insyaallah, tabarakallah. Yang rezekinya sih, yang bonus. Kata Imam Syafi'i, "Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula." Merantaulah jika ingin mendapatkan kemuliaan. Merantaulah jika ingin mencari kemuliaan, ingin mencari kehormatan. Karena fafil asfari khamsu fawaid. Karena di dalam safar itu ada 5 faedahnya. Sekurang-kurangnya ada 5 faedah. Ada 5 sesuatu yang kita dapatkan seandainya kita bepergian, pergi meninggalkan kampung halaman. Yang pertama adalah iktisab
Ya Allah. Dia tua malam lalu berkhabar. Sebab awal tak aku puturi. Nawalid, Nabi, Nawiyah. Jadi kaya. Masya Allah, tabarakallah. Karena yang pertama adalah mencari ridha Allah. Kemudian mencari rezeki. Mencari ma'isyah. Tafarruj hammin. Yang pertama adalah agar tafarruj hammin. Meninggalkan kegelisahan. Kadang-kadang mati itu di kampung suntuk oleh mumang tu. Kadang-kadang mumang dah di kampung. Akhirnya tu kena rupa jing berdapat. Kemudian ada Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain dalam kitab Nihayatul Matlaq, menikahlah. Al-nikah sababun li zawalil junun. Menikah adalah sebab untuk menghilangkan stres. Menikah adalah sebab untuk menghilangkan suntuk. Maka jika dengan menikah menambah suntuk, berarti hanafi dosis. Jadi harus tambah amalan, tambah zikir, tambah ibadah. Karena hanasib dengan menikah. Ni ibu-ibu urungnya begah tambah nikah, malu nak menikah. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama adalah tafarruj hammin. Yang pertama tujuannya merantau adalah agar hilang rasa gelisah. Karena begitu kita melihat negeri luar, begitu kita melihat banyak orang, begitu kita berteman dengan banyak orang yang dari latar belakang berbeda, insya Allah hilang kegelisahan, hilang kegundahan. Yang kedua adalah iktisabi ma'isyah. Yang kedua adalah pergi mencari rezeki. Kadang di kampung tengok kurang kerja, kurang rezeki, ajak kena Batam, insya-Allah merempok rezeki. Apa kata Allah? Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Maka berjalanlah kamu di muka bumi. Bumi Allah ciptakan itu luas. Silakan orang-orang Aceh merantau datang ke Batam, datang ke kota-kota lainnya. Famshu fi manakibiha, kata Allah, wa kulu min rizqihi, dan makanlah rezekinya Allah, wa ilaihi nusyur. Tapi ingatlah, kalau saat memakan rezekinya Allah, ilaihi nusyur, kepadanya lah kalian kembali. Maka ketika kita mencari rezeki, ingat-ingat bahwa Allah tempat kembali. Apa yang kita makan itu tidak kekal, tidak abadi. Uang itu bahasa Arabnya adalah dinar. Dinar. Di Arab berpegah di dinar. Dinar gabungan antara dua kata, din dan nar. Dinar. Uang itu bisa jadi din, bisa jadi membantu agama, bisa jadi nar, bisa jadi neraka. Maka kadang-kadang uang itu membawa kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan agama. Tapi kadang-kadang kalau disalahgunakan, disalah pemakaian, maka bisa membuat kita terseret dalam neraka. Makanya ketika membaca doa makan, gimana doa makan? Allahumma barik lana fima wa qina azab. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada rezekinya yang kami dapatkan. Ini masih nyambung. Karena kita mau makan. Makanan adalah rezeki. Kita berdoa agar diberikan keberkahan rezeki. Tapi penggalan doa berikutnya adalah waqina, dan hindari kami dari api neraka. Kita tidak sedang ingin bermaksiat. Kita tidak sedang ingin melakukan dosa. Kita hanya ingin makan. Makan adalah perkara yang mubah, bahkan bisa jadi sunnah, bukan perkara yang haram. Tapi ada doa waqina azabannar sebelum makan, dan hindarilah kami dari api neraka. Kenapa? Karena banyak makanan kalau tidak disaring, dia justru menjatuhkan kita pada neraka. Dia bukan tidak bergizi, dia bergizi, tapi dia berdosa. Dia tidak halal. Kata Rasulullah SAW, bagaimana kamu berdoa kepada Allah, bagaimana doamu diterima oleh Allah, sedangkan mulutmu memakan makanan yang haram. Maka kita adalah apa yang kita makan. Kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita makan yang baik-baik, kita makan yang halal-halal, maka energi yang keluar adalah energi yang baik, energi yang positif, energi yang halal. Begitu juga kalau yang dimakan adalah sesuatu yang haram, maka tidak ada yang keluar dari tubuhnya kecuali perkara-perkara atau kekuatan-kekuatan untuk melakukan yang haram. Semoga Allah jaga makanan kita, jaga rezeki kita, diberkahi rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua tujuan merantau adalah iktisab ma'isyah, mencari penghidupan, mencari rezeki. Yang ketiga adalah ilmu, mencari ilmu. Inilah yang dilakukan oleh adik-adik kita, oleh
Ya, itu santri. Ya. Oh, kompak. Yang mak buku santri. Asyaallah tabarakallah. Pergi mencari ilmu, ya. Merantau mencari ilmu. Karena sejatinya dulu para sahabat mencari ilmu bahkan satu hadis hingga perjalanan berbulan-bulan, tapi alhamdulillah hari ini ilmu itu dipermudah. Kita datang kepada seorang guru bertanya tentang banyak hadis, kita datang kepada seorang guru bertanya tentang banyak hukum fikih. Terlebih di sini majelis sirrul mubtadi natas nalam lain nanti behana nama sebut laki mah mendor kami nama jenis ilmu, nama pesantren, nada ya, maka 3 benar saja. Nyon nabut dulu. Insyaallah. Aku malam? Ahad dan Kamis. Masyaallah. Malam Senin. Malam Senin je. Leh malam seminggu. Lerong oleh abut. Nyanyi dua kampung kajian langsung buru. Nyo kampung sudah boleh dah. Hai balik, pedang balik, beg doang sembut orang lain. Itu beg juga halum you umur ribatang, pedang balik orang. Jadi memang wasit almarhum Allah yarham gure kaum Abu Didonibo, beliau katakan nyo sembut. Nyo minta peng gula, jo peng orang dan orang sembut. Peng pedang daya, karena itulah yang kekal, itulah investasi yang abadi. Apa yang ingin kita banggakan di dunia ini? Saudara-saudara yang mutuah, munyo Allah pegah, habis-habis. Ayo balik merasakan bagaimana musibah itu meluluh lantakkan negeri kita. Apapun, bagaimana kita menjaganya. Bangunan yang mewah, harta yang kita simpan, tapi begitu banjir datang, begitu air datang, sudah semuanya hilang. Maka investasi yang abadi adalah apa-apa yang kita sedekahkan, apa-apa yang kita bangun pengajian. Jika boleh bercerita, Sidro yakin sangat ramai orang-orang kaya yang berkontribusi untuk agama. Salah satunya buat tempat lentuan di Melabu. Nama beliau adalah Haji Tito. Beliau adalah mantan Bupati Aceh Barat, tapi jino nadayah gitu bu. Nadayah ini ruhul Qurani. Kurang lebih santri 10 betul. Alhamdulillah, pada akhirnya beliau sadar apa yang mau dibangun. Kita bangun rumah akan hancur. Bangun jalan akan hilang. Bangun bangunan mewah, semuanya akan hilang. Apa yang dibangun? Bangunan-bangunan daya, balai-balai. Karena ini kemudian akan menjelma menjadi kebaikan-kebaikan yang akan kita lihat pada hari kiamat. Wa wajadu ma'amilu hadira. Kata Allah dalam Quran surah Al-Kahfi, mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka amalkan hadir sebagai bentuk yang nyata. Balasan-balasan itu dalam kebaikan-kebaikan itu datang dalam bentuk yang tidak terbataskan. Maka semoga Allah berikan kita kekuatan, berikan kita kekayaan untuk membantu agamanya Allah. Amin. Amin ya rabbal. Yang ketiga, tujuan merantau adalah ilmu. Yang keempat, tujuan merantau adalah adab. Mencari adab. Karenanya tadi gampung ada tapi tamungan ngurung zat-zat. Gimana ya? Agak keruh bacut watak dari orang Aceh. Hanjit tu ingat. Hanjit tu pegah. Jadi cuman begitu kita keluar, begitu kita berbaur, begitu kita nyo kata bungan ngoro lain, nya nampak pedimang tanya bang satu lebih hadir dunia. Hana rumput juga ya kan? Tapi begitu kita datang bergaul dengan orang-orang, berteman dengan orang-orang yang latar belakang berbeda, datang dari negeri yang berbeda, datang dari tempat yang berbeda, maka insya Allah kita tahu bagaimana hidup berbeda, bagaimana hidup bersama dalam perbedaan, bagaimana menjalin muamalah dengan orang-orang. Disitulah adab kita pelajari, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka jika kita hidup di negeri Batam, hiduplah sebagaimana peraturan di sini. Tapi Masya Allah, tabarakallah, permasa dulu. Persatuan Masyarakat Aceh Batam. Permasa Pak Edu Batam.
Kan permasab berarti. Permasab Persatuan Masyarakat Aceh Batam, insya-Allah yang paling penting begitu datang ke sini, saudara kita yang adalah orang-orang yang dalam rantau. Mungkin dia bukan adik kita, mungkin dia bukan abang kita, mungkin dia bukan orang tua kita, mungkin dia bukan keponakan kita, mungkin dia bukan tetangga kita. Tapi begitu dia ke Batam orang Aceh, maka sejatinya dia adalah saudara kita. Maka memandung kita yang saudara. Mayana susah-susah wacut ngebantu. Mayana wacut orang tolong. Karena tayo bangsa tumulong kan bangsa mula ke. Nah, jadi bek dapreh lagi. Tajuk yang tekalan-kalan pelai sebab tayo agak ganti wacut dah lagi. Tapi masya-Allah wa ta'awanu 'alal birri dan saling berbantu-bantulah dalam kebaikan, menyudip dalam rantau tagalan urang tayo urang ro tu mungkin di kampung baik ile saudara muda turi muda pedah baik. Tapi terus guna orang mana orang Aceh, orang kampung dulu. Kaji ke orang kampung pada hari muda turi dan dia Aceh. Ya le. Berarti terus guna orang mana orang Aceh. Kan Aceh Barat, kan Takengon, kan Banda Aceh, semuanya orang Aceh. Ya le. Semuanya kita orang Aceh, semuanya kita bersaudara. Maka menjaga silaturahmi dalam perantauan ini sangat-sangat dibutuhkan. Bukan tentang perkumpulan, bukan semata-mata duduk makan bersama, bukan semata-mata duduk berfoto bersama. Karena orang-orang yang duduk bersama bisa saja di hatinya dipenuhi dengan rasa benci. Begitulah Allah menggambarkan bagaimana orang munafik itu duduk berdekatan tapi hatinya bermusuhan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka duduk berbarengan, kamu mengira mereka adalah bangsa yang satu. Kamu mengira mereka kompak bersama, satu suara, satu arahan, satu perintah, satu ketua. Wa qulubuhum syatta. Ternyata hati mereka terkotak-kotak. Ternyata hati mereka berkelompok-kelompok. Nyan kan awak dayo. Nyan belah deh. Nyan naruh gak dayo. Nyan hanai tamang dalam kelompok dayo. Kita minta ini tidak ada di keluarga Aceh Batam, Mandum. Kalau kamu Aceh, maka kamu saudara kami. Kalau kamu adalah ulun Aceh, maka doanuh saudara kita yuk. Doanuh adalah orang-orang yang kita persaudarakan di sini. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Apapun yang sudah dipersaudarakan oleh Tuhan tidak dapat dipermusuhkan oleh bisnis, tidak dapat dipermusuhkan oleh hutang, tidak dapat dipermusuhkan oleh pendapatan. Maka kita semua adalah bersaudara. Kemudian tujuan menuntut ilmu, merantau yang terakhir adalah wasuhbatu majidin, dan mendapatkan teman, mendapatkan kerabat yang baik. Karena orang-orang di rantau adalah orang-orang yang ditempah mentalnya, adalah orang-orang yang sudah dididik mentalnya. As-safar qit'atu minal azab, atau as-safar qit'atul azab. Safar itu, perjalanan itu adalah sebagian dari azab. Dalam perjalanan kita diuji, dalam merantau kita diuji. Maka disinilah kita dapat melihat siapa orang-orang yang baik, yang tulus, yang ikhlas membantu bahkan saat dia terjepit. Disinilah kita melihat siapa saudara kita meskipun dia tidak sedaging sedarah. Namun ketika dia membantu kita, ketika dia mau mengulurkan tangan, bahkan di saat dia kesusahan, itulah sejatinya pertemanan, itulah sejatinya persaudaraan. Namun Bapak Ibu, adik, abang, kakak yang dimuliakan oleh Allah, semua persahabatan, semua persaudaraan kelak akan berakhir pada permusuhan. Jangan kaget ketika anak tidak mengenal dengan istri, anak tidak mengenal orang tua, suami tidak mengenal istri, kerabat, karyawan tidak mengenal bosnya, tidak mengenal sesama. Mungkin kita pernah duduk bersama di dunia, tapi kita akan bermusuhan di akhirat. Begitu kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Persaudaraan itu akan berubah menjadi permusuhan di akhirat. Illa muttaqin, kecuali persaudaraan, kecuali persatuan, kecuali kekeluargaan yang dibangun atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang kekal. Maka jika ingin berkeluarga di dunia, berkeluarga di akhirat sampai surga, datanglah ke tempat-tempat yang baik dengan orang-orang yang kita cintai. Datanglah ke kajian-kajian dengan orang-orang yang kita kasihi, agar persaudaraan itu tidak berhenti di dunia, namun juga akan berakhir di surga. Itulah
kiranya 5 manfaat kita merantau ke kota Batam. Ya, lu kalau pegang manfaat dulu yang kena baik dan tentu lu. Masya Allah, tabarakallah. Nyo adalah titik terakhir semenjak perjalanan lentuan dari tanggal 31 Maret mulai pun di Banda Aceh, di bandara Aceh Selatan, Banda Aceh, Aceh Utara, Aceh Timur, Padang, Batam. Lu pikir truk Batam lupa di Aceh hari lupa royo. Saya ingin mengakhiri acara dakwah di Batam, ternyata Allah takdirkan mengakhiri di Aceh Batam. Alhamdulillah, mengawali di Aceh, mengakhiri di Aceh, karena setelahnya ulun tuan manteng ingin melanjutkan menuntut ilmu di Yaman. Jadi mau begah-begah Al-Mukarram Ustaz yang ke Al-Mukarram ke Ustaz ke yang nyopu tengku. Karena dia orang lah menyalami kan tengku Habibi lah. Tapi Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Semoga kemenangan kemarin yang sempat kita rayakan menjadi pelipur lara untuk saudara-saudara kita yang sering ditimpa musibah, menjadi pelipur lara karena sejatinya belum jak geno jak peduro, belum jak geno jak peduriro. Nyokan duri mana kan? Kalian. Masya Allah. Haji Wali, ya yang baik. Nah, sama lagi apa Dibi? Beda. Lebih mameh no. Cara anda cara potong koper, cara menguji ya. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini kita harapkan berujung di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma biqil aqwal tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hadirin, masih semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Berbeda dengan di layar kaca kita hadir pada malam yang berbahagia ini. Mungkin ada tanya jawab daripada Bapak Ibu. Dan sebelum Bapak Ibu saya berikan waktu untuk bertanya, mungkin saya dulu yang bertanya. Karena sering kita lihat viral sekarang, banyak anak kita mengatakan, oh tidak Tuhan. Ya kan? Nyambung. Ya. Jadi sampai-sampai, oh tidak Tuhan. Jadi kamu lagi Pak Tengku kalau baca kan lo yang kan oh tidak Tuhan dalam masalah nanti ada yang kan oh tidak Tuhan. Kami mohon dua baru kata oh tidak Tuhan tadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin kita minta sedikit beliau memberikan kelas balik beliau sehingga dan sempat kita lihat viral di mungkin bersama beliau memberikan motivasi kepada kita di aksi mana tahu juga ini mungkin salah satu juga ada santri awalnya mungkin bisa memberikan kelas balik sehingga untuk mengikuti aksi dan sampai hari ini. Kendala Pak Utia. Masya Allah. Jadi awal Bapak Ibu yang tua, lentuan hadir di dakwah-dakwah dari kecil itu memang dibawa oleh orang tua di mana ada dakwah. Karena dulu tahun 2008 dakwah masih sangat jarang di Aceh. Jadi 3 dakwah peduli kaset ya Ustaz, ya kan? Tunggu-tunggu penceramah peduli kaset. Saking jarangnya dakwah saat itu. Tapi alhamdulillah, setiap ada acara dakwah, meskipun beda kabupaten atau kadang beda kecamatan yang sedikit jauh dari rumah, orang tua selalu membawa. Jadi ya dengar dakwah ya halo. Ya dengar dakwah orang tua kita, tapi karena kagubah lah, pada akhir aja abis. Tapi karena kagubah kakulah, ruh mendengar-dengar. Mungkin dari sanalah. Jadi anak kecil itu memang dari kecilnya diarahkan. Itu
begitu dia dewasa dan mati ubud, setiap harinya itu diputar kaset Zainuddin Z di rumah. Jadi setiap sebelum berangkat sekolah itu terus yang didengarkan adalah ceramahnya Kiai Haji Zainuddin Z. Nagalak dengu, anak cik, mangka gebude karuh mendengar. Begitulah seterusnya. Jadi orang yang kemarin berdiri di aksi itu adalah anak kecil yang tidur-tidur di kajian, yang tidur di acara-acara dakwah, yang setiap harinya mendengarkan ceramah, meskipun dia tidak senang, meskipun dia tidak suka, tapi begitulah manusia akan tumbuh sebagaimana kebiasaannya. Padi atau beras yang kita makan hari ini bukanlah padi yang ditanam kemarin sore, atau butuh perjuangan, butuh waktu yang sangat lama untuk mendidik seorang anak, untuk membangkitkan semangatnya menuntut ilmu, hingga jinolun na beban moral. Setiap lonjak pasti pegah berarti put hendeng go. Phone dia langsung ya. Bahkan karena Kamaruf 20 tahun. Tapi nyan kontrak bisa saja dibatalkan. Tapi Masya Allah, tabarakallah, begitulah kalau bicara tentang aksi, ikut aksi di hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir mendaftar, jadi mendaftarnya lewat online. Hari-hari terakhir mendaftarkan. Satu yang saya andalkan, apa guys? Belum upload, belum pegah orang cik. Nyo kena upload, abun, umi, tolong doa ya. Nyo kabeh tak usahakan, sisanya adalah doa. Dan begitulah yang saya yakini, apapun yang orang tua langitkan, maka akan Allah daratkan. Begitu orang tua meminta, aras terguncang, malaikat mengijabahkan doa. Da'watul walid liwaladiha, doa orang tua untuk anaknya adalah salah satu. Maka jika ingin kesuksesan untuk anak, yang pertama adalah doa kita orang tua. Jangan bosan-bosan untuk terus mendoakan anak kita. Jangan bosan-bosan untuk terus mendoakan generasi kita. Insya Allah dengan barakah doa orang tua, anak kita akan tumbuh dalam didikan yang mencintai dan peduli terhadap agama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Tadi sempat disebutkan katanya saya kalau usia, cuman kan belum baca akan dikubah dari lucu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pertanyaan pertama sudah dijawab. Mungkin untuk Bapak Ibu kami berikan ada yang ingin bertanya, boleh angkat tangan dan kami tadi ada untuk Bapak Ibu. Yang tanya kalau satuku Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah diizinkan untuk bertanya. Yang saya inginkan kepada Pak Ustadz dan teman-teman lainnya, di sini saya menitipkan anak. Ya, saya bermohon tolonglah dibantu dibimbing agar anak saya bisa menjadi penerusnya Tengku, agar bisa saya menjadi tenang di sini meletakkan anak saya. Mohon dibimbingkan Tengku atas prestasi Tengku yang di layar kaca, tolonglah dialirkan kepada anak saya karena dia itu tidak mempunyai ayah lagi. Saya ingin Tengku-Tengku ini menjadi ayahnya, menjalan ke jalannya Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri di sini. Masya Allah. Kita doakan anak ibu tumbuh sebagai anak yang soleh, menjadi alim ulama kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Karena Rasulullah SAW singkat saja ketika menceritakan bagaimana itu anak yang soleh, bukan dia yang pulang membawa ke rumah, membawa pulang harta, membawa pulang banyak rezeki. Rasulullah SAW katakan dengan kalimat yang singkat, wa waladun salihun yad'u lahu.
anak yang soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya meskipun mereka telah tiada. Maka dalam sebuah hadis Nabi katakan, innallaha la yarfa'u darajata lil 'abdi shalihi fil jannah fayaqulu aina li hadha bistighfari waladak lah. Kelak di surga Allah akan mengangkat derajat orang tua dengan amalan-amalan yang tidak pernah dia lakukan. Hingga akhirnya orang tua itu bertanya, ya Allah, ini milikku, aku tidak pernah melakukan amalan ini. Ini untukku, aku tidak pernah membaca istighfar ini, aku tidak pernah membaca zikir doa-doa ini. Hadza bistighfari waladak lak. Apa kata Allah kemudian, ini adalah barakah istighfar anakmu yang mungkin dulu kau titipkan di pesantren, yang dulu kau titipkan di daerah. Ini adalah barakah amalan dia, ini adalah barakah istighfarnya dia, sehingga engkau diangkat derajatnya di surga. Maka kita doakan agar orang tua kita semua diangkat derajatnya di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaan selanjutnya. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang di atas, di bawah ada. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi sebelum silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang penuh di bawah. Oke, ada itu di bawah itu. Maksudnya untuk salah seorang baik tidak ada. Ya. Jadi karena itu bahasa itu memiliki bahasa itu cuma pikir ada apa pun memang bahwa itu berserah saja yang lanjut yang itu cuma serah itu mau apa itu dan ini kan jadi kita beralasan untuk kurangnya dan dua alasan yang baik bagi kita, yaitu alasan kedua dan alasan ketiga. Alasan juga baik karena ilmu, alasan kedua karena dan baudurnya itu ya bahwa semua kanja ulama kan yang menarik dari lo adalah berkurang pastinya semacam urung dalam untuk kita kan yang urung dalamnya menturi pada kamu kan barangkali anak-anak kamu yang dia terpakat dia untuk lebih jadi unik dulu. Jadi dulu pernah pertanyaan dan tentu tapi satu permohonan karena tentu kamu anggaplah menang berarti permohonannya kamu bikin kabarnya mau orang bikin kabarnya jadi ini kamu bikin permohonan seperti awal-awalnya tapi pasti lebih jauh hanya mereka mereka melakukan orang yang kami beri dan beri kamu supaya kamu pun bisa untuk ikut sertakan untuk lebih baik di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang bertuah, santri-santri yang mau bahagia, saya pernah ditanya di mana pesantren terbaik itu, mana daerah yang paling baik itu, mana pesantren yang paling baik itu. Pesantren terbaik ada di hati dan niatmu. Dimanapun kau berada, bagaimanapun lingkungan mendobrakmu, kalau niat dan semangatmu tidak ada, maka tidak ada istilahnya trik-trik jegero. Duk hidayah trik-trik malim gero, trik-trik jegero haji. Itu tidak ada. Tidak akan ada indah pada waktunya kalau hari ini kita buang waktu itu sia-sia. Maka
kamu 10 tahun ke depan adalah apa yang kamu tekuni hari ini. Bagaimana kamu belajar hari ini, bagaimana kamu bersusah payah hari ini. Begitulah yang akan terjadi pada kita beberapa tahun ke depan. Tidak sulit untuk melihat bagaimana orang sukses. Lihatlah siapa yang paling bekerja keras. Lihatlah siapa yang paling menyisihkan tenaganya, menyisihkan waktunya saat ia di masa-masa merintis atau saat ia di masa-masa belajar. Adapun untuk kemudian adik-adik santri-santri ingin berangkat ke Yaman atau ingin berangkat ke Mesir, ke Sudan, ke Saudi atau kemanapun ke Timur Tengah, ke luar negeri, insya Allah kalau sudah ada akarnya, kalau sudah ada dasarnya, kalau sudah ada basicnya, semuanya Allah permudah. Adapun lentuan pribadi berangkat lewat Jawa Timur di Pasuruan, salah seorang syekh, nama beliau adalah Syekh Samih bin Jamal Al-Puhali, langsung dari Yaman beliau merantau sampai saat ini masih menetap di sana. Kalaupun ingin masuk lewat jalur yang sama, ingin masuk ke kampus yang sama, nama kampusnya adalah Jamiah Al-Wasatiyah, dibimbing oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, maka bisa datang ke Pasuruan Nongko Jaja di namanya Markas Al-Adni di Syekh Samih bin Jamal Al-Puhali. Adapun pesantren-pesantren yang lain juga membuka banyak lowongan. Kalau ingin datang ke Al-Ahqaf, salah satu alumninya adalah Buya Yahya Al-Bahjah. Kalau ingin datang, salah satu alumninya adalah mantu Habib Rizik, Dr. Habib Hanif. Atau ingin datang ke Habib Umar, Darul Mustafa. Jadi setiap pesantren yang ada di sana, setiap kampus yang ada di Yaman, itu ada cabangnya di Indonesia. Nya mudah semua. Yang penting buat ilaino, insya Allah begitu sudah cukup dan ingin keluar, insya Allah Allah mudahkan. Coba anda nah nyo bersih lagi perkenalan hidayah dong haji tuan-tuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Habibi, Marhaba. sahabat Habibi, takbir. Enak ini. Ya, nyolong bekas sahabat Habibi beda. Nyo kalau bekas baru gol. Sahabat Habibi. Silakan gue nama luar Tunggu Saiful Iman, berasal dari Aceh. Sekarang pondok di Pondok Pesantren Mulia Madaniyah Libya. Jadi lanjut ke pertanyaan dari Uluan yang bahwa Dongdong Kanyong sebuah motivasi kepada guru-guru yang semoga hidayah dan guru-guru yang semoga di luar, bahkan kepada santri-santri yang mondok di pondok pesantren yang ada di Batam. Di manakah cara guru-guru dan santri-santri itu tetap istiqamah di jalan Allah agar tidak banyak digoda sama iblis dan syaitan. Karena Batam ini sangat banyak godaan. Jadi itulah motivasi Victoria. Mohon kamu beristiqamah. Dek, beliau memikir dan berkawin. Jadi sampai mati kamu tetap istiqamah dalam hidup semua. Insyaallah. Dengan Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti terkadang urun-urun kaya, orang-orang berpunya, orang-orang punya harta, punya kekayaan di akhir hayatnya, ataupun begitu dia mendapatkan apa yang dia cari selama ini, ujung-ujungnya dia datang ke kajian, ujung-ujungnya dia ingin lama-lama di masjid, ujung-ujungnya dia betah di pesantren, ujung-ujungnya dia akan betah begitu dia dekat dengan Allah. Maka begitu Allah memberikan nikmat, begitu Allah memberikan satu kelebihan, jangan sampai kita tergiur dengan apa yang kita tidak miliki. Satu riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq ada yang mengatakan, ini hadis, siapapun yang membaca Al-Quran terus-terusan istiqomah membaca Al-Quran,
lalu dia melihat harta atau pemberian Allah kepada orang di luar sana, dan dia merasa bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain lebih baik dari apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Dari waktu yang dihabiskan untuk baca Al-Quran, dari waktu yang dihabiskan untuk ibadah, dia melihat orang lain lebih beruntung dari dia, maka dia sudah merendahkan, mengecilkan apa yang Allah besarkan. Karena Al-Quran itu sesuatu yang besar. Begitu kita diberikan waktu, kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran, maka itu adalah satu keberuntungan. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW mengatakan, "Asyaddun nasi husratan yawmal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatulubhu." Yang paling rugi di hari kiamat adalah orang-orang yang punya waktu, sempat untuk datang menuntut ilmu, tapi dia tidak menuntut ilmu. Itu adalah manusia yang paling rugi. Dan lebih ruginya lagi, orang-orang yang sudah berada di jalan ilmu, dia berbelok meninggalkan jalan itu. Karena sejatinya jalan menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang menuntut ilmu, kata Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Maka insya Allah semoga kita diistiqamahkan dalam jalan-jalan menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin.